Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ketika sekarang kamu sudah cuek terhadap dia, sudah tidak peduli dengan dia, sudah masa bodoh ya dengan dia, atau mungkin saat ini kamu sudah memblokir dia, ya intinya kamu sudah tidak peduli dengan dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu sekarang ketika dia melihat sekarang kamu sudah tidak peduli dengannya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia ketika dia tahu bahwa kamu sekarang sudah cuek dan tidak peduli terhadapnya. Tidak, ini banyak sekali. Ace of Coin. Dia menganggap kamu adalah sosok yang stabil secara keuangan. Ketika bersama dia ketika dia bersama kamu, dia merasa kayak kehidupan dia menjadi lebih tentram, lebih stabil. Banyak keberlimpahan secara materi yang datang ke dia, gitu ya. Entah memang itu dapat bonus-bonus ya dari pekerjaan dia, atau mungkin klien-klien itu banyak yang datang ke dia, atau apa. Intinya di sini ketika dia bersama kamu, dia ngerasa kayak keuangan dia itu kayak membaik gitu loh, ya stabil gitu. Terus itu juga kamu adalah support system bagi dia. Kamu mampu memberikan kestabilan terhadap dia, kamu memberikan rasa nyaman, terus support, ya motivasi, bahkan mungkin kamu pun orang yang mau membantu dia secara materi gitu ya. Orang yang mau memotivasi dia, menyemangati dia, seperti itu. Terus juga di mata dia, kamu tuh orang yang benar-benar tulus mencintai dia, menyayangi dia. Terus itu juga dia tahu ya bahwa kamu di sini memiliki perasaan cinta yang besar terhadap dia. Dan di mata dia, kamu itu orang yang sukses secara materi, dan tidak memiliki banyak masalah secara materi. Bahkan di dalam tindakan kamu terhadap dia tuh kayak di hubungan ini kamu selalu bisa membuat dia merasa nyaman, terus juga membuat hubungan ini menjadi lebih sehat gitu ya. Kalau dia kan ngerasa ya bahwa dia ini orangnya toksik, tapi kalau kamu selalu mencoba untuk membuat hubungan ini jadinya sehat gitu loh ya. Terus juga aku lihat di sini kamu orang yang profesional, dia lihatnya. Terus itu juga kamu selalu mendukung dia untuk bisa bertumbuh, kamu selalu membantu dia dan mendukung dia untuk bisa berkembang dan bertumbuh secara materi, atau apapun dalam kehidupannya, kamu selalu mendukung dia untuk bisa sukses atau berkembang. Four of Wands. Aku melihat mungkin selama dia menjalani hubungan dengan kamu, dia pun ngerasa ya bahwa hubungan ini kok sulit gitu ya, hubungan ini sulit. Terus itu juga banyak hal-hal yang negatif dari si dia terhadap hubungan ini, sehingga kurang adanya keharmonisan atau ketidakbahagiaan yang terjadi di hubungan ini gitu ya. Kalau aku lihat di sini banyak sekali rasa ketidakharmonisan dan ketidakbahagiaan di hubungan ini. Bahkan orang-orang terdekat di antara kalian pun merasakannya gitu ya. Hubungan kalian kenapa nggak stabil, hubungan kalian kenapa kayak sulit gitu loh untuk harmonis gitu ya. Banyak kegagalan-kegagalan di hubungan ini yang sudah terjadi dan nampak gitu loh, dilihat oleh orang-orang sekitar.
Kenapa seperti itu? Karena aku lihat di sini mungkin memang ada perselisihan dan kesalahpahaman yang cukup tinggi terjadi di antara kalian. Ya, miskomunikasi terjadi, kesalahpahaman, sehingga aku melihat kayak kamu dan dia merasa kayak sudah tidak cocok lagi untuk bersama satu sama lain kayak gitu ya. Dan mungkin akhir-akhir ini atau mungkin selama ini ya, dia merasa kayak kamu ngerasa hubungan ini kayak sudah pahit atau dia ngerasa kayak hubungan ini sudah pahit gitu ya. Makanya di sini kamu memilih untuk move on, memilih untuk cuek, memilih untuk pergi dari dia. Karena ya itu tadi, kamu ngerasa kayak hubungan ini begitu pahit untukmu gitu loh, begitu sulit untukmu gitu. Dan mungkin juga ya karena kamu yang terlalu banyak effort, kamu yang selalu mencoba selalu membuat hubungan ini jadi sehat, tapi dianya yang masih toxic gitu loh. Dianya yang selalu membuat hubungan ini jadi toxic, sehingga ya kamu ngerasa kayak perjuanganmu kayak dibalas dengan kepahitan hidup, kepahitan hubungan seperti itu. Nah, ketika kamu sekarang sudah cuek, sudah tidak peduli dengan dia, ada keinginan dari dia di sini untuk kembali lagi bersama kamu. Ada keinginan untuk memperbaiki dan bersatu kembali dengan kamu. Jadi kalau udah ada wheel of fortune tuh ya, selalu ada dorongan, keinginan untuk bersama kembali ketika kalian memilih untuk berpisah seperti itu. Cuman saat ini aku melihat memang fokus dia ada di materi ya. Karena kalau aku lihat di sini yang lebih menjadi prioritas dia saat ini adalah keinginan dia untuk memiliki sesuatu atau membeli sesuatu. Aku lihat di sini. Mungkin dia ingin membeli rumah atau membeli mobil, membeli barang-barang yang cukup mewah, harganya yang cukup wow, fantastik aku lihat di sini ya. Nah, sehingga dia itu kayak butuh uang cepat karena ini kayak mungkin memang keinginan dia yang sangat menggebu-gebu atau segera atau gimana deh, pokoknya pengen banget gitu untuk memiliki sesuatu ini, entah itu rumah atau mobil atau apalah barang sesuatu gitu. Bahkan ada dari mereka yang sampai berani untuk mengambil satu pinjaman ya, entah itu ke bank, entah itu ke rentenir atau apalah, pokoknya di sini dia ingin meminjam uang dengan jumlah yang banyak. Sehingga aku lihat saat ini, kalau memang saat ini dia ada yang sampai meminjam uang untuk membeli sesuatu, berarti dia harus wah pontang-panting nih untuk membayar hutang. Ya, kalau misalkan dia tidak mengambil keuangan atau tidak mengambil hutang, berarti dia benar-benar harus pontang-panting cari uang untuk bisa merealisasikan keinginan dia untuk membeli sesuatu itu, gitu. Bahkan dia akhirnya nggak bisa seimbang antara kamu dengan antara hubungan dia dengan kamu, dengan keinginannya yang harus segera tercapai, keinginan dia yang harus segera terwujud gitu. Makanya hubungan kalian akhirnya sering diabaikan oleh dia, sering tidak diperdulikan, sering tidak ada komunikasi, ya banyak kesalahpahaman di antara kalian ini karena dia memang ada suatu keinginan yang ingin segera dia capai, seperti itu. Dan juga dia memikirkan tentang kebutuhan pribadi dia juga, kebutuhan pribadi dia juga, keuangan ya, perekonomian dia untuk sehari-hari kah, untuk kebutuhan yang lain kah, gitu kan. Terus juga mungkin dia menanggung keluarganya, orang tua, adik-adiknya, sehingga dia juga harus cari uang untuk itu. Kemudian juga dia berpikir untuk cari uang untuk modal dia menikah dengan pasangannya, ya mungkin kamu atau siapapun nanti ke depannya, gitu. Ya, jadi aku lihat di sini dia memang lagi terbebani secara keuangan sehingga kayak nggak bisa menyeimbangkan hidup dia dengan keadaan dia dengan hubungannya bersama kamu. Makanya di sini kamu sering sekali merasa kayak diabaikan atau tidak diperdulikan oleh dia. Ada soalnya yang sampai berhutang di sini aku lihat ya. Dan sebenarnya juga aku melihat bahwa sebenarnya dia ini masih takut untuk berkomitmen. Dia ini masih memiliki ketakutan untuk bisa berkomitmen dalam hidup dia, dalam percintaannya kayak gitu, sehingga mungkin selama ini juga dia lebih memprioritaskan materi, kebutuhan dia, keinginan dia dibanding kamu ya karena sebenarnya pun dia belum siap untuk diajak komitmen, untuk diajak dalam suatu pernikahan seperti itu. Makanya di sini pun aku melihat masih ada indikasi dia masih sering gonta-ganti pasangan sama si A, si B, si C seperti itu. Ya ini karena memang orangnya masih impulsif. Aku lihat di sini ya. Masih suka semena-mena, masih suka melakukan hal yang
dia mau aja gitu loh, nggak berpikir panjang ke depannya, nggak tahu arah tujuan hidupnya mau kemana, mau sama siapa ke depannya dia berpasangan itu belum tahu gitu. Bahkan mungkin sama kamu pun dia masih kayak bimbang, masih ragu apakah iya dia mau tetap berkomitmen dengan kamu, tapi di luar sana dia masih ada pilihan lain seperti itu. Sehingga aku melihat memang kenapa dia sering nyuekin kamu, sering tidak memperdulikan kamu, ya karena ini orangnya masih impulsif. Dia masih belum tahu arah tujuan hidup dia mau kemana, pekerjaan dia ke depannya mau seperti apa, pasangan yang dia inginkan itu mau yang kayak mana, itu nggak tahu gitu loh. Jadi makanya di sini dia kayak masih memiliki kehidupan yang bebas suka-suka hati, masih semau-maunya dia gitu loh, belum tahu arah tujuan hidup. Karena dia masih belum yakin, belum tahu kepada siapa perasaan dia ingin dia labuhkan atau kepada siapa hidup dia mau bersama, makanya di sini dia sering sekali menjauhkan diri dari kamu gitu, lebih memprioritaskan materi, lebih memprioritaskan keinginan-keinginan dia secara duniawiah gitu loh, ya. Apalagi kalau aku lihat di sini kan, dia itu pengennya jadi center of point gitu. Jadi dia pengennya jadi pusat perhatian. Nah, orang yang menjadi pusat perhatian itu kan orang yang narsis ya, orang yang egois, orang yang narsis. Sehingga dia itu pengennya mau dilihat oleh banyak orang, bukan hanya satu orang, namanya juga orang narsis gitu loh. Pengennya dilihat oleh seluruh dunia itu kalau bisa berpacu pada dia, hanya melihat pada dia gitu loh. Dia maunya itu disanjung-sanjung oleh banyak orang, namanya juga orang yang narsis gitu kan, maunya disanjung oleh semua orang harus merasa terpukau oleh dia gitu loh ya. Sehingga aku lihat di sini mungkin inilah yang sering membuat kamu merasa jengkel, membuat kamu merasa kesal sama dia. Terus itu juga karena dia orang yang narsis, orang yang egois, semua keinginan dia kamu harus turutin, semua keinginan dia harus kamu lakukan, seperti itu. Harus kamu wujudkan. Nah, ini juga yang membuat kamu merasa kewalahan, kesal, marah, ya jengkel sama dia gitu. Dan makanya sekarang ketika kamu cuek, ketika sekarang kamu tidak peduli dengan dia, ketika kamu sekarang masa bodoh bahkan mungkin sudah memblokir dia, aku lihat sekarang dia mulai sedikit mengatur kebutuhan dia. Sebenarnya apa sih yang aku kejar dalam hidup ini? Oke, aku memang punya target ingin membeli rumah misalkan. Oke, tapi bukan berarti dia juga harus gara-gara target dia adalah rumah, dia sampai-sampai menyakiti kamu, mengabaikan kamu, seperti akhirnya di sini dia ada sedikit kesadaran. Ya, dia juga kayak mulai mengatur sebenarnya yang mana dia butuhkan, yang mana yang perlu juga dia perhatikan gitu loh. Jadi saat ini dia kayak perlu mengatur sedikit kebutuhan dia dan juga mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia yang mana takutnya nanti lebih menyakiti kamu. Ternyata ya sudah kadung di sini kamu sudah tersakiti dengan banyak dan mengabaikan dia. Sudah tidak peduli aku lihat di sini ya. Jadi aku melihat saat ini ya dia mulai harus merasa percaya diri, tapi juga harus bisa membedakan antara percaya diri dengan keegoisan gitu ya. Jadi kalau dulu kan sikapnya egois, nah sekarang percaya diri tapi jangan sampai ke arah egois, sampai-sampai mengorbankan kamu, mengabaikan kamu, tidak peduli sama kamu kayak gitu loh. Ya jadi kalau aku lihat di sini sedikit akhirnya dia sadar gitu loh, sedikit tapi ya sedikit dia akhirnya sadar, makanya di sini dia kayak mengurangi intensitas dia dalam gilanya dia dalam mencari hal keduniawian gitu ya, sehingga akhirnya di sini dia kayak lebih fokus ke fokus dengan kebutuhan dia tapi juga mulai memikirkan kamu kayak gitu aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini sifat dia yang agresif ya. Dia merasa bahwa ini menjadi suatu kepribadian dia yang menarik banyak orang. Ingat, dia adalah orang yang NPD, orang yang narsis banget. Ya, jadi menurut dia sifat dia yang agresif ini bisa membuat orang-orang di luar sana tertarik sama dia. Jadi ini yang masih dia pertahankan. Ya, dan ini yang perlu seharusnya dia pahami dan kamu akhirnya sadari gitu ya.
kamu sadari bahwa dia orangnya NPD, orangnya narsis banget. Sehingga kamu menganggap bahwa dia seharusnya tahu batasan. Kalau dia ingin diperhatikan oleh orang, seharusnya dia juga memperhatikan orang lain. Tapi inilah yang tidak dia sadari selama ini. Sehingga saat ini, ya aku lihat dia harus sadar tentang batasan-batasan tentang NPD ini, tentang kenarsisannya ini, tentang keinginan dia untuk menjadi pusat perhatian. Nah, ini yang masih sama dia itu belum bisa dikendalikan oleh dia. Ya, sifat narsisnya ini bahkan mungkin ya nggak bisa gitu loh untuk dia kendalikan gitu ya. Ya, kalau udah masalah tentang kebiasaan, perilaku, sikap itu memang akan sulit ya untuk bisa dirubah kecuali dia sendiri yang mau mengubahnya gitu. Kadang-kadang juga dia ini suka kelewat batas ya. Segala sesuatu itu udah kayak semena-mena gitu, kelewat batas lah pokoknya ya. Kadang-kadang emosi dia itu suka meledak-ledak, suka tidak terkendali sehingga kamu pun sulit untuk mengontrolnya, sulit untuk memahaminya, sulit untuk ya menyesuaikan ya karena dia terlalu emosional, kadang suka berapi-api, suka nggak terkendali gitu loh ya. Dan ya aku lihat memang orang ini sebenarnya nggak cocok untuk kamu ajak dalam hubungan jangka panjang atau berkomitmen jangka panjang ya. Aku lihat karena memang jiwa dia ini masih jiwa yang bebas, jiwanya nggak mau dikekang, nggak mau diatur-atur, ya itu tadi impulsif, masih suka semena-mena, masih suka ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, bahkan dalam hal percintaan pun ya itu masih suka mau sama si A, si B, si C untuk senang-senang aja, untuk have fun aja gitu. Jadi dia belum siap atau belum mau atau belum bisa untuk diajak berkomitmen jangka panjang. Jadi kalau aku lihat di sini memang kamu nggak usah berharap terlalu banyak terhadap dia untuk diajak berkomitmen gitu ya. Karena itu tadi dia masih suka have fun, masih suka ingin melakukan banyak hal di kehidupan ini, masih ingin cari tahu sendiri tentang apa yang dunia ini tawarkan ke dia kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat masih sulit untuk dipertahankan ya si dia ini. Jadi sebaiknya lebih baik sih benar-benar cut off ya, jangan hanya sekadar menyuekin dia atau mengabaikan dia, tapi benar-benar cut off. Kamu lebih baik lari dari dia, tidak usah pedulikan dia ya, nggak usah berharap lagi sama dia. Kalau aku lihat di sini, ini orang nggak bisa diajak berkomitmen. Oke, bagaimana sih perasaan dia sekarang terhadap kamu ketika kamu sudah menghilang, ketika kamu sudah cuek, sudah tidak peduli, sudah masa bodoh sama dia? Abundance ya. Kalau aku lihat di sini masih dia berfokus pada materi ya, cari-cari uang, gimana caranya untuk menghasilkan uang yang banyak ya, mulai berpikiran pokoknya mengubah mindset dia untuk gimana caranya mendapatkan keberlimpahan materi, keuangan, pokoknya hal-hal yang bersifat uang, materi ya, harta benda seperti itu, kekayaan. Aku lihat di sini fokus dia masih di situ, masih uang dan uang kalau aku lihat di sini ya. Oke, untuk sekarang apa yang dia rasakan ketika kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia? Playernya. Oke. Aku melihat dia justru malah memberikan batasan juga terhadap kamu ya, karena aku lihat di sini dia kayak sakit hati juga karena kamu cuekin, karena kamu abaikan, karena kamu tidak memperhatikan dia. Ingat, dia adalah NPD, dia adalah orang yang narsis, maunya dia itu jadi pusat perhatian. Kalau misalkan ada seseorang yang gak suka atau yang mengacuhkan dia dengan sengaja, maka dia akan menunjukkan sekali bahwa ya udah, gue juga gak butuh lo gitu. Paham ya maksudku? Dia juga akan menunjukkan keegoisannya. Dia akan nggak peduli gitu, karena dia merasa bahwa
di luar sana banyak orang-orang yang merasa tertarik dengan dia gitu. Jadi saat ini pun dia ngerasa kayak ya udah kalau lo cuekin gue juga bisa cuekin lo. Nah kayak gitu ya. Sehingga saat ini dia juga memberikan batasan ke hak kamu karena dia juga ada rasa sakit hati karena kamu cuekin. Bahkan menghindari komunikasi dengan kamu, tidak mau berhadapan dengan kamu, dia masih kesal sama kamu gitu, karena kamu cuekin dia kesel sama kamu gitu ya. Terus juga aku lihat di sini ketika kamu cut off dia juga memilih untuk ya udah berakhir, ya udah cut off juga gitu loh. Jadi untuk saat ini keegoisan dia masih tinggi, kenarsisan dia juga lebih tinggi. Aku lihat di sini ya, dia masih sok berkuasa, sok apa ya, sok pusat perhatian ya. Dia pokoknya orang yang ya you know lah ya, orang yang narsis banget tuh ya, nggak mau terlihat kalah, orang yang nggak mau dia itu dikalahkan. Walaupun dia kalah, walaupun dia salah, dia nggak akan pernah mengaku bahwa dia kalah atau dia salah atau disalahkan. Dia akan tetap menjunjung tinggi harga diri dia. Dia akan tetap menengadahkan kepalanya, dagunya untuk terlihat bahwa dia adalah pusat perhatian, dia adalah pemenangnya seperti itu. Walaupun dia kalah, walaupun dia salah gitu ya, dia nggak mau terlihat salah dan dia nggak mau disalahkan dan nggak mau terlihat kalah gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu nyuekin dia, ya dia juga justru malah memandang kamu yang kalah gitu loh. Padahal sebenarnya dia yang salah dan dia yang kalah gitu ya. Jadi saat ini aku lihat kayak dia mendiamkan kamu ya, silent treatment aku lihat di sini. Dia mendiamkan kamu juga. Kalau aku rasa sebenarnya dia ini ngerasain kok kamu adalah belahan jiwanya. Kamu adalah pasangan hidupnya. Ada koneksi jiwa di antara kamu dengan dia. Dia merasa kamulah orang yang tulus, orang yang setia, orang yang apa ya, selalu ada untuk dia gitu loh. Dia ngerasa bahwa kita adalah belahan jiwa gitu ya, intinya seperti itu. Cuman si dia ini orang yang masih sering terpesona atau tergoda oleh pihak lain ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih kayak masih membatasi dia dengan kamu karena memang dia merasa, ingat, dia adalah pusat perhatian, sehingga dia ngerasa dia ini banyak loh disukain sama orang-orang di luar sana, terutama lawan jenis gitu. Jadi saat ini pun dia masih ada rasa kepercayaan diri bahwa nggak ada kamu ya masih ada 1000 wanita atau pria di luar sana yang masih mau sama aku, kayak gitu ya. Pemikirannya masih seperti itu. Kalau aku lihat di sini dia masih tebar pesona lah di luar sana, masih berpikir bahwa dia adalah pusat perhatian dari banyak orang, sehingga dia ya saat ini membatasi diri juga dengan kamu ya. Makanya aku lihat di sini dia sadar tapi sedikit gitu ya. Kemudian juga di sini ada runner ya. Aku lihat di sini dia masih takut ya untuk lebih intim menjalin suatu komitmen. Mau itu dengan kamu ataupun dengan yang lain itu sama gitu loh. Dia memang yang masalah itu ada di diri dia, bukan di hubungannya, bukan di pasangannya, bukan. Tapi memang di dianya yang masih sebenarnya takut untuk berkomitmen, takut untuk adanya suatu keintiman. Nah, bisa jadi ini dia itu pernah punya trauma dari masa lalu. Mungkin dia pernah pas lagi sayang-sayangnya ditinggalkan pasangan dia, atau mungkin dia korban KDRT, mungkin dia korban broken home ya, korban dari keluarga yang hancur ya. Sehingga aku lihat di sini dia itu punya suatu ketakutan tentang suatu keintiman dalam hubungan ya, seperti itu. Jadi dia takut kalau makin intim seseorang, makin memiliki harapan terhadap dia takut pas nanti dia juga ikut terhasut terbuai di suatu hubungan, tahu-tahu kamu meninggalkan dia. Itu yang menjadi suatu trigger, menjadi suatu ketakutan di benak dia gitu ya. Jadi makanya di sini masih ada runner, dia akan lari kalau misalkan kamu mengharapkan keintiman dengan dia
Dia cuman mau menjalani hubungan itu untuk have fun aja loh, bukan untuk keintiman gitu. Mau dengan kamu ataupun dengan yang lainnya pun begitu. Jadi kalau udah dia ngerasa nih, waduh orang ini nih beneran kecantol nih sama gua, lari dia, pergi dia, langsung menghilang gitu ya. Dia akan melepaskan. Ya, dia akan melepaskan pergejolakan cinta yang sudah tertanam di pasangannya. Gitu loh, dia akan lari. Makanya hubungan dia dengan kamu suka singkat, atau hubungan dia dengan orang lain di luar sana pun suka singkat ya, karena ini. Dia takut untuk lebih intim. Dia takut untuk lebih intens. Dia takut untuk berkomitmen. Apalagi mau nikah. Alah. Ya, aku lihat di sini takut banget dia gitu. Ya. Dan aku melihat bahwa wow, kamu dengan dia mirror. Ya, kamu dengan dia saling mencerminkan. Jadi bisa jadi kamu pun sebenarnya ada suatu ketakutan ya. Kamu juga punya trauma ya dari masa lalumu. Mungkin kamu juga anak broken home, anak KDRT, atau bagaimana? Atau mungkin dulu kamu pernah ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya oleh pasanganmu. Ya, atau apa deh, pokoknya kamu dengan dia itu cerminan, kamu dengan dia itu sama. Ya, ada yang sama dari kamu dengan dia. Seperti itu. Sehingga ketika saat ini kamu atau selama ini kamu bertemu dengan dia, banyak introspeksi yang kamu lakukan terhadap dirimu sendiri. Oh, ternyata aku itu dulu seperti itu ya. Oh, aku itu dulu aku gitu ya sama orang. Oh, ternyata rasa sakit itu begini ya. Oh, ketika dulu aku mengkhianati seseorang, ternyata rasa sakitnya begini ya gitu. Intinya apa yang pernah kamu alami, dia pernah alami. Jadi makanya kamu di sini dengan dia itu cerminan. Gitu ya kalau aku lihat di sini. Tapi akhirnya ketika kamu bertemu dengan dia, akhirnya kamu di sini merevisi dirimu sendiri dan introspeksi diri dengan luka batin yang kamu miliki. Dan aku lihat di sini kamu berhasil bisa menghadapi luka batinmu. Kalau aku lihat di sini ya, kamu berhasil menghadapi luka batinmu. Kalau si dia, aku lihat di sini masih NPD, ya masih narsis, masih ingin jadi pusat perhatian. Tapi kalau kamu di sini berani untuk menghadapi kenyataan, berani untuk menghadapi masa lalu, dan berani untuk menghadapi luka batinmu, gitu ya. Cuman apakah kedepannya kamu akan berubah itu tergantung dari dirimu. Apakah kamu akan menjadi orang yang mau welcome dengan orang lain, atau justru malah kamu akan tenggelam dengan trauma yang dari masa lalu ditambah lagi dengan yang ini, ketemu dengan si mirroring kamu pun kecewa kan, kamu pun kan tersakiti. Jadi untuk kedepannya apakah kamu akan menjadi orang yang welcome dengan orang lain atau berpikiran positif terhadap orang lain, itu tergantung dari kamu. Kalau aku lihat kamu berani untuk menghadapi masa lalu dan berani untuk menghadapi luka batinmu. Tapi untuk kedepannya aku nggak tahu, itu tergantung dari kamu pilihannya seperti apa. Tapi yang pasti ini kan pembacanya tentang dia ketika kamu cuekin. Ya, ceritanya seperti ini. Gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kamu akan bisa bersikap positif ya terhadap dirimu, terhadap masa lalumu, terhadap orang kedepannya yang akan kamu temui gitu ya. Karena kalau aku lihat kalau kamu terus-terusan tenggelam dengan masa lalumu, kamu akan menyia-nyiakan hidupmu gitu. Oke, memang biasanya orang yang terluka itu akan mencari kebahagiaannya sendiri. Tapi apakah kamu siap untuk selamanya akan bahagia dengan dirimu sendiri aja gitu ya. Apalagi kalau di sini kalian yang memiliki agama Muslim, Islam gitu ya. Apalagi ya kalian kan diharuskan untuk menikah seperti itu ya. Coba dipikir-pikirkan lagi kalau kalian yang beragama Muslim ya. Oke, intinya seperti itulah. Ini keadaan dia ketika kamu cuekin dia, ketika kamu mengabaikan dia. Oke, untuk shio-nya, shio ini bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja ya. Ada shio kerbau, macan, kelinci, babi, tikus, ular, kambing, dan ayam.
Kemudian bulannya di sini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan ini ada hubungannya dengan kamu dan dia di momen-momen tertentu, momen perpisahan kalian, ya, bulan perpisahan kalian atau pertemuan kalian atau apa gitu ya. Mungkin kalian pernah bahagia bersama di bulan ini. Ada Mei, Juni, Januari, Februari, Maret, Desember, November, dan Oktober. Untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Oke, V, R, J, F, K, L, O, U, W, A, B, L, S, E, K, Y, X, T, C, I, H, dan Z. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.